Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat, Bapak Karyono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar membedah aljabar bagian 1. Yang saya banggakan anak-anakku yang mengikuti webinar ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat bisa bertemu dan berkumpul dalam acara webinar bimbingan KSM KSN dengan tema membedah aljabar 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Dodi Setiadi. Beliau adalah guru matematika MAN 1 Cianjur. Peserta webinar yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara inti yaitu membedah aljabar yang berkaitan dengan soal-soal yang ada di KSM, saya akan bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Andrianto Iryana Anwar, SPD MPMAT dari MAN 1 Karawang. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat, Bapak Karyono MPD. Beliau adalah guru matematika dari MAN 2 Indramayu. Dan untuk mengakhiri acara pembukaan akan ditutup dengan doa, yaitu akan dipimpin oleh Bapak Ridwan Asidik SPD. Beliau adalah guru dari MAN 1 Subang. Nah, setelah acara doa, mungkin akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yaitu mengupas aljabar bagian 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Setiadi SPD dan dipandu oleh moderator Ibu Ernawati SPD MSI. Nah, Ibu Ernawati SPD MSI itu adalah guru MAN 2 Kota Sukabumi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara webinar bimbingan KSN dengan tema mengupas aljabar bagian 1. Kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, mudah-mudahan acara webinar ini berjalan lancar dan sukses. Baik, selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Andrianto Iryana Anwar SPD MPMAT. Kepada beliau kami persilakan. Jadi yang soal di unmute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un lam yu'minu bihadzal hadisi asafa Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta annu min ayatina ajaba awal fitnyat minal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Haji Andrianto Iryana Anwar SPD, MPMAT, yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah, baik Amin. bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Karyono MPD. Kepada Bapak Karyono MPD disilahkan. Terima kasih, Kang Aso. Suara saya jelas, Kang Aso? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bisodri wa yasir li amri wa aqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dewan Pembina MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat dalam hal ini hadir karena keputusan beliau. Yang terhormat pengurus MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat, yang MPD, MSI, MPD, Ketua MGMP Matematika kita ya. Provinsi Jawa Tidak Barat. ada gambar, Pak. Tidak ada gambar. Gue sih. Ayo suara nama. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, khususnya guru matematika MA Suaranya kemut, mohon maaf. Ini suaranya yang terhormat
para siswa, siswi yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada juga beberapa dari mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak, Ibu, siswa-siswi, para mahasiswa hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat ini. Ini merupakan jenis kegiatan yang ketiga, di mana yang pertama yaitu tentang pendalaman materi substantif matematika yang bekerja sama dengan KPMG Nusantara, yang bekerja sama dengan GTK, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan GTK SMK. Kemudian acara yang dilakukan oleh MGMP Matematika Jawa Barat sendiri, yang di dalamnya ada pendalaman materi substantif matematika yang selalu rutin diselenggarakan hari Kamis. Kamis kemarin tidak ada acara karena ada sesuatu hal yang belum bisa dilaksanakan. Emang mau direkam ya? Bapak Ibu yang saya hormati, acara sekarang merupakan jenis acara yang ketiga, yaitu bimbingan KSM, kompetisi sains madrasah, baik secara satuan pendidikan maupun membahas soal-soal tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Insya Allah yang memberi materi pada kegiatan ini kompeten di bidangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini harapan saya tidak hanya diikuti oleh guru, tidak hanya diikuti oleh pembimbing, tetapi juga harus diikuti oleh siswa-siswi MA, MTS, se-Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa terlaksana karena ini merupakan kegiatan yang sangat bagus karena jarang bimbingan-bimbingan yang sifatnya membimbing soal-soal olimpiade, apalagi soal-soal KSM yang terintegrasi dengan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, itu hari ini merupakan bentuk kegiatan yang ketiga yang diadakan oleh MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat. Nanti ada acara yang keempat, di mana ini menyangkut tentang administrasi guru, administrasi pembelajaran yang tentunya juga sangat penting harus dilakukan oleh kita sebagai guru, karena di dalam administrasi pembelajaran ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Insya Allah saya lagi menggagas, ini lagi membagi tugas, yaitu tentang bedah KD yang kemarin di-share di grup MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat tentang perubahan KD dari Kemendikbud, dari perpustakaan yang diedarkan sejak tahun 2020. Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semuanya yang telah turut andil, telah menjadi peserta, telah mendaftar, dan telah mengikuti. Mudah-mudahan acara ini sukses dan bermanfaat. Kiranya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karyono MPD yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu peserta webinar, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ridwan
As-Siddiqi. Kepada Bapak Ridwan As-Siddiqi, SPD, kami persilakan. Ada enggak Pak? Hadir enggak? Pak Ridwan ada. Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan dia tunggu sebentar, kayaknya dia tadi bilang lagi double Zoom meeting-nya mungkin, tapi dia mau ini. Mungkin diletakkan di akhir saja, Bapak Ibu. Oh gitu. Boleh. Iya. Boleh. Lanjut, Mas. Ini nanti setelah Pak Ridwan tuh, udah Pak Ridwan. Ada Pak Ridwan. Duh, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma dfa'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghi was salifah wasyada'id wal mihan ma batana min baladina hada khassa Alhamdulillah muslimina ammah innaka anta kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna thayyiban amalan mutakabbalan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ridwan yang telah memimpin doa. Hujan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar. Yang mumet lah Mbak Wiki modalnya kita. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti atau acara pokok, yaitu bimbingan KSM ataupun KSN. Dengan tema mengupas aljabar bagian 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Setiadi SPD dan dipandu oleh moderator Ibu Ernawati SPD MSI. Sebelum saya serahkan acara ini, untuk mengikuti acara webinar ini, tata tertib mohon diperhatikan kepada peserta webinar dalam nanti penyampaian materi oleh pemateri dimohon untuk menonaktifkan suara sehingga suara-suara yang akan mengganggu akan terminimalisir. Mungkin itu saja himbauan dari kami sebagai host dan
Acara berikutnya kami serahkan ke moderator yaitu Ibu Ernawati SPD MSI. Kepada Ibu Erna disilakan. Terima kasih Pak Aso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Aso Juharso MPD selaku host pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara bimbingan KSM dan KSN dengan tema mengupas aljabar bagian ke-1. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian, juga anak-anakku yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Karyono MPD selaku Ketua MGMP Matematika Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Dodi Setiadi SPD selaku beliau adalah guru MAN 1 Cianjur sekaligus sebagai pemateri pada hari ini. Ibu dan Bapak guru serta anak-anakku yang luar biasa sudah bisa hadir pada acara hari ini. Hadirin yang saya muliakan, ada istilah mungkin tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari pemateri berikut ini. Nama Dodi Setiadi SPD. Beliau lahir di Cianjur 16 September tahun 1973. Agama Islam. Golongan darah O. Alamat rumah Gang Masjid Al-Ikhlas RT 3 RW Medsos 1 email dodisetiadi1973@gmail.com, IG Setiadi 8239, YouTube channel Spot Pelajar. Adapun nomor HP yang bisa dihubungi yaitu 0877 21 000 387. Hobi beliau adalah membaca dan traveling. Riwayat pendidikan Pak Rudi: 1. SDN Sukasirna, 2. SMP Negeri 1 Cianjur, 3. SMA Negeri 1 Cianjur, 4. Pendidikan Matematika UPI Bandung. Riwayat pekerjaan Pak Rudi yaitu SMA Negeri 22 Bandung tahun 1997 sampai dengan 1999, SMP Negeri 3 Bandung tahun 1999 sampai dengan 2000, SMA Muhammadiyah 1 Bandung tahun 1999 sampai dengan 2009, kemudian STI STMB Bandung tahun 2001 sampai dengan 2013, MAN 1 Cianjur tahun 2005 sampai dengan sekarang. Kemudian yang terakhir sebagai bimbingan belajar SSC Cianjur tahun 2006 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi pada yaitu 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika UPI Bandung tahun 1995 sampai dengan 1996. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Fakultas FMIPA UPI Bandung tahun 1996 sampai dengan 1997. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM UPI Bandung tahun 1999 sampai dengan 2000. Yang keempat, Forum Mahasiswa Cianjur atau Formasi tahun 1997 sampai dengan 2001. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan KSP Hauna Education Center tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kemudian sebagai pengurus Koperasi KPRI Warga MAN 1 Cianjur tahun 2017.
Assalamualaikum Bu Erna. Maaf ya, saya ulangi ya terakhir tadi. Maaf, suara saya terdengar tidak? Jelas. Dengar, ya jelas. Jelas, Bu, jelas. Terdengar. Halo, halo. Maaf, suara terdengar tidak, Pak? Maaf. Ya dengar, sudah terdengar Bu. Bu Erna, sok Halo? silakan. Iya, halo. Sudah terdengar. Bisa suara saya, Pak Dodi? Ya bisa Bu. Bisa. Halo? Halo, halo? Halo. Iya Bu. Iya, masuk Bu. Ya. Aduh, maaf saya trouble ya. Saya pindah ke sini ya. Juga suara saya jelas ya sekarang ya? Halo? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya, maaf ya. Ada gangguan barusan ya. Terakhir tadi bahwa Pak Rudi yang terakhir sebagai pengasuh Rumah Quran Darul Tarbiyah RQ Data Kabupaten Cabang Cianjur tahun 2019 sampai dengan sekarang. Demikian CV singkat dari ini. Jadi mohon maaf saya minta izin dulu bahwa pada pemaparan materi hari ini waktu yang diberikan untuk pemateri itu sekitar 30 menit lebih ya. Sisanya 10 menit akan kita pakai untuk sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin sudah tidak sabar ya Bapak Ibu juga adik-adik dan anak-anakku yang hadir pada webinar hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan materi itu mengupas aljabar bagian 1 kepada Pak Rudi kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh MGMP kepada saya, di mana saya ini sama-sama belajar ya begitu. Dan saya juga aturkan kepada Bapak Karyono selaku Ketua MGMP dan kepada host Pak Aso dan kepada Ibu Erma, terima kasih atas waktunya. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang menjabar bagian 1 yang mungkin awal permulaan. Nanti kalau bagian 2-nya mungkin nanti disambung dengan yang lebih mumpuni ya. Karena aljabar ini sangat luas sekali dan aljabar ini sebenarnya adalah keterampilan sebenarnya. Yang berarti bisa menguasai aljabar ini. Saya akan menayangkan presentasi. Mohon maaf sebentar. Kenapa? Besar materi. Bisa kelihatan?
Bisa terlihat ya? Lihat Pak, jelas. Alhamdulillah. Dan ini PowerPoint sederhana, mohon maaf kalau jauh dari ekspektasi ya. Memang kondisi saya selama seminggu ini kurang sehat dan mudah-mudahan ini bisa terima gitu ya. Mengupas aljabar bagian pertama, pengantar. Aljabar ini merupakan bagian dari materi matematika bersama dengan geometri, bersama dengan aritmetika dan analisis. Jadi aljabar bagian daripada matematika. Nah, kita menjelaskan dulu tentang sejarah aljabar. Menambah wawasan kita tentang aljabar dan menambah tentang aljabar itu sendiri yang berkaitan dengan sejarah. Suara hilang, Pak. Suara hilang suaranya. Hilang nggak, Bu? Ada Pak, jelas. Oh, jelas. Ada suaranya. Istilah aljabar berasal dari kata Arab al-jabar, yang al-jabir, yang berasal dari kitab Alkitab Al-Mutahsyar fi Hisab al-Jabir wa al-Muqallabala, yang berarti the complete book on all calculation by completion and balancing, yang ditulis oleh matematikawan Persia Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Nah, ini sejarah. Kata aljabar berarti pertemuan atau hubungan atau perampungan matematikawan Yunani di zaman Helenisme. Diopantus secara tradisional dikenal sebagai bapak aljabar. Walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan. Angela Armstrong dalam karyanya bertajuk bahwa aljabar karya Al-Khwarizmi memiliki perbedaan yang signifikan dibanding karya Diopantus, yang kerap disebut sebagai penemu aljabar. Dalam pandangan ilmuwan itu, karya Khwarizmi jauh lebih baik dibanding karya Diopantus. Jadi sebenarnya aljabar ini bisa dikatakan ini adalah ilmu. Kalau anak sendiri menilainya kecil juga, ya itu mah ya hasil belajar dia sendiri. Terus kalau misalkan predikat ya iya emang bener sistem. Sekarang mah rapot sekarang ada suara luar, Pak. Kedua, aljabar dalam Al-Qur'an. Sama kita. Terus terakhirnya tolong di-mute, admin, tolong di-mute. Admin di-unmute, admin semua di-unmute. Tolong. Bagaimana di dalam Al-Qur'an ini ada fenomena-fenomena aljabar yang bisa kita lihat ya. Tapi ini hanya contoh saja, dan ini yang mungkin bisa dikembangkan nanti pada waktu latihan mempersiapkan KSM ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin min habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah 261. Untuk menentukan keseluruhan biji, maka dapat dihitung dengan cara misalkan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 dan seterusnya, 700, 7 kali 100.
jika infak seseorang dimisahkan dengan X, maka ia seperti menumbuhkan sebanyak 700X biji. Dengan kata lain, infak tersebut akan membuahkan sebanyak 700X pahala. Nah, ini di dalam Al-Quran banyak sekali yang bisa diubahkan atau dimodelkan menjadi al-jabar. Mungkin nanti bisa ditelaah kembali di beberapa ayat yang lain atau sambil latihan atau dikembangkan. Dan saya kira bahwa aljabar dalam Al-Quran itu memungkinkan kenapa banyak sekali fenomena aljabar, karena ternyata ini aljabar ini ditemukan oleh orang Muslim. Berarti kan melihat fenomena-fenomena Al-Quran, saya kira. Pembelajaran aljabar. Pembelajaran aljabar, algebra as humanity activity. Aljabar dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, aljabar dipandang sebagai alat dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi aljabar ini untuk memecahkan masalah, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan, karena banyak fenomena di kehidupan sehari-hari itu dimodelkan menggunakan aljabar. Nah itu. Dengan demikian aljabar dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Aljabar is brain activity. Aljabar sebagai aktivitas otak, mencakup kombinasi keterampilan pengetahuan. Permasalahan kontekstual dapat berperan penting untuk menunjukkan perkembangan aljabar dari level informal ke level abstrak. Jadi aktivitas otak berkaitan menunjukkan hal-hal yang antar fenomena ya, antar algebra as personal activity. Sebagai strategi kegiatan dalam mempresentasikan menggunakan aljabar secara ini. Jadi sebagai sarana kegiatan personal mempresentasikan dan mengembangkan aljabar secara ini. Karena ini bisa jadi aktivitas sendiri untuk mengembangkan aljabar. Algebra as meaningful activity. Pembelajaran aljabar dapat diambil dari permasalahan kontekstual atau permasalahan yang tidak kontekstual, tetapi dapat dibayangkan dan dipahami sehingga dapat menjadi aktivitas yang bermanfaat. Jadi aljabar ini bisa diambil permasalahan kontekstual atau permasalahan yang tidak kontekstual, bisa abstrak begitu ya, atau berkaitan dengan kontekstual, tapi dipermodelkan sehingga bisa dipahami, sehingga dapat menjadi aktivitas yang bermanfaat. Konsep dasar aljabar. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas yang bisa disimbolkan untuk memecahkan masalah. Aljabar merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang identik dengan penyelesaian masalah. Dalam matematika, dengan menggunakan atau mengandung huruf atau yang bisa kita sebut sebagai variabel. Jadi aljabar ini merupakan salah satu cabang matematika yang identik dengan penyelesaian masalah. Jadi banyak penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dibahasakan dengan bahasa aljabar. Dalam matematika digunakan atau mengandung huruf-huruf atau bisa bentuk aljabar. Secara sederhana bentuk aljabar adalah seperti ini. Di mana ini adalah koefisien, variabel, secara sederhana seperti ini. Sifat-sifat operasi aljabar. Ini mungkin Anda tahu ya, dan saya kira ini bisa diajarkan di berbagai tingkatan. Ada sifat komutatif gitu ya, di mana berlaku bolak-balik untuk penambahan dan perkalian.
ada sifat asosiatif gitu ya, yaitu bisa digeser ya, A plus B tambah C, A plus B plus C gitu ya. Ini keseimbangannya. Sifat distributif. Dan cancellation. A, B, A, B, dan dikatakan dan A tidak boleh. Lanjut. Pemangkatan bentuk ajabar. Ini Suaranya kecil, Pak. Bentuk ajabar. Ini yang sederhana, yaitu X plus Y pangkat 2 gitu ya. Dan X min Y pangkat 2, X plus Y pangkat 3, dan seterusnya. Dan diharapkan bahwa bentuk-bentuk seperti ini seyogianya itu dipahami di luar kepala ya, karena bentuk-bentuk seperti ini sangat sering ditemukan dalam soal-soal KSM ataupun KSN. Karena ini akan mempercepat permasalahan penyelesaian masalah-masalah. Bentuk faktorisasi khusus. Nah, ini bentuk faktorisasi khusus ya, dengan yang khusus ya untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu lah mungkin. Ada terus bentuk. Nah, ini yang sering ini adalah yang sering sekali bentuk seperti ini muncul nanti dalam bentuk ketika nanti apa istilahnya, banyak permasalahan aljabar diselesaikan dengan bentuk-bentuk seperti ini. Termasuk ini begitu. Nah, ini sifatnya khusus untuk penyelesaian yang khusus. Nah, ini adalah sama juga yang khusus, kalau ini lebih kepada bentuk umum. Dengan catatan bahwa ini adalah bentuk umum untuk bentuk-bentuk aljabar yang khusus. Contoh soal, kita lihat ke contoh soal. Nah, ini bahwa soal ini sebenarnya sepertinya bukan seperti soal aljabar ya, tapi itu adalah permasalahan bilangan. Ini adalah soal yang sering kali muncul, legend lah istilahnya. Dulu itu soal ini sering kali muncul sebagai latihan. Dan nah, ini mungkin sudah ada yang paham ya dengan soal ini. Ini dibuat aljabar ya, di mana bentuk ini sama dengan A gitu. Sehingga nanti bentuk yang ini, karena ini bentuk sama, maka ini kita misalkan jadi A juga. Untuk selanjutnya, nah ini adalah dikuadratkan, sehingga dan ini adalah 4A kuadrat min 12A min 4. Nah, ini bentuknya adalah aljabar dengan variabel pangkat 2. Ini dibuatlah 4A
ditambah 1 A min 1 ini kita faktorkan yang ini ya, kita faktorkan menjadi 4A plus 1 A min 2. Maka dapatlah A sama dengan min 1 dan A sama dengan. Dan ternyata yang kita ambil adalah 4. Kenapa? Karena nilai akar itu tidak boleh negatif. Dek, pelanin adek. Kita lagi. Dan nilai terlalu nilai cepat. sama juga ini sepertinya bilangan tapi kita dibuat aljabar seperti tadi ya. Misalkan X misalkan dan dikuadratkan gitu ya. Artinya ruas kiri dan ruas kanan masing-masing dikuadratkan gitu. Terus dan diperolehlah bentuk persamaan kuadrat X kuadrat min X min 12. X plus 3 X min 4 sama dengan 0. Maka diperolehlah X dengan min 3 dan maka diperoleh juga adalah 4. Bukan dikuadratin kan Pak, dikalikan dengan X nggak sih Pak? Ya. 1 Ya plus dikalikan X. Iya dikalikan. Ya, dikalikan. Pak, tadi Bapak ngomongnya dikuadratkan, takut yang lain salah paham. Betul. Pak, terlalu cepat. Kita lanjut ya. Angka 3 plus Pak Dodi mungkin bisa. Ya Bu. Terlalu Ya Bu. Halo. Bisa diperlambat katanya ini peserta agak terlalu ini cepat. jangan terlalu cepat, bisa tidak? Jangan terlalu cepat Pak. Halo. Oke. Siap. Oke Bu, siap. Halo Pak. Ya Bu. Ya. Ya Bu. Halo. Oh gitu. Lanjut Pak. Ya, boleh. Diketahui X dan Y bilangan prima dengan X lebih kecil dari Y. Dan X ya plus Y pangkat 3 ditambah 2021 sama dengan 30 Y kuadrat min 300 Y ditambah 321. Nilai X yang memenuhi. Jawab. Bentuk daripada persamaan di atas ya ini ya kita digeser ya. Tugu yang sehingga diperoleh yaitu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 min 30 Y kuadrat ditambah 300 Y min ini 30 21 dikurangi 20 21 jadi 1000. Jadi ini bergeser ke sini jadi min 1000. Terus nah, bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita piawai, ya harus pandai dan sudah sering terlatih ya bentuk-bentuk misalkan pangkat 3 begini dibuat dengan sebuah
istilahnya disederhanakan dengan bentuk seperti ini gitu. Sebab kalau memang kita kurang piawai dan kurang telap ini agak lama penyelesaian seperti ini. Ya. Sehingga diperoleh adalah, nah ini nanti X pangkat 3 ini sama dengan nanti digeser ya ke ruas kanan, jadi Y-10 pangkat 3, dan di mana X pangkat 3 ini kita apa istilahnya dipangkatkan 1/3 begitu, sehingga pangkat 3-nya menjadi pangkat 1, sehingga kita memperoleh bentuk seperti ini, sehingga diperoleh bentuk X plus Y sama dengan 10. Karena X dan Y bilangan prima dengan X lebih kecil ya, maka X peroleh, karena ini adalah bilangan prima dan dikatakan bahwa X lebih kecil dari Y, sehingga kalau bilangan 10 itu kan bilangan primanya itu terjadi 3 dan 7. Dan maka X-nya 3 dan Y-nya 7, karena X lebih kecil daripada Y ya. Jadi 3 lebih kecil daripada 7. Nah ini tentang tentukan semua solusi untuk X plus Y yang memenuhi persamaan ya. X plus Y plus X plus Y sama X plus Y ditambah X per Y sama dengan 3/4/3, atau X berarti X plus Y dibagi Y sama dengan 2022. Nah, kita lihat sekarang. Di sini kita coba bentuk X per Y ya. Kita ambil ke ruas kiri, maka X plus Y ke ruas kanan. Sehingga dan untuk yang ini masih beli kale. Dimodifikasi di mana X plus Y kita ganti dengan 3 min X plus Y. Kita untuk X per Y kita rubah, dan X plus Y tetap X plus Y sama dengan. Nah selanjutnya plus Y pangkat 2 kan ya. Terus 3 kita diberikan ke X plus Y, didapatlah bentuk seperti ini. Dan seterusnya kita diperoleh. Nah ini sekali lagi bentuk-bentuk seperti ini harus terbiasa ya kita istilahnya merubah bentuk seperti ini. Ini kan sebenarnya pangkat 2 ya, tapi di sini ada X plus Y dan X plus Y. Ini ada faktorisasi ya. Maka diperoleh X plus Y min 6 dan X plus Y min 3/3. Maka diperoleh X plus Y sama dengan 6 dan X plus Y 3/7. Misalkan kita ada bentuk XY bilangan asli sehingga 2X plus 3Y sama dengan 2020 ya, 2020.
Nilai terbesar yang mungkin dari 3X plus 2Y adalah berapa? 2X plus 3Y 2020. Nah, ini kita buat dalam variabel Y, yaitu 2020 min 2X per 3. Misalkan kita P itu 3X plus 2Y. Sehingga diperoleh P sama dengan 3X plus 2, 2020 min 2X per 3. Maka diperoleh P 40 ditambah 5X per 3. Kalikan 2 ya. Agar P maksimum, maka X harus maksimum. Nah, maka di sini maksimum di sini adalah Y lebih besar dari 1 sama dengan 1, dan jelas bahwa si P ini juga, Y juga ini adalah jelas bahwa Y lebih besar sama dengan 1, maka 2020 min 2X per 3 itu lebih besar daripada 1. Lebih besar sama dengan 1. Nah, ini diperoleh 2020 min 2X lebih besar sama dengan 3. Jadi dari situ kita lihat bahwa min 2X lebih besar sama dengan min 2000. Jadi diperoleh 1008,5. Dipilih X bilangan bulat, berarti di sini kan berarti kalau dipilih bilangan bulat ya di bawahnya kan berarti yang kita pilih adalah 1007 dan sehingga diperoleh maka 40 ditambah, nah ini P-nya ini si X-nya disubstitusikan kepada P, ya, diperoleh sehingga diperoleh P-nya adalah 3025. Oke, kita lihat contoh lagi. Diketahui bahwa X sama dengan akar 101 min 1 per 2. Maka nilai dari 2X pangkat 9 ditambah 2X pangkat 4 min 53X pangkat 3 min 57X ditambah 54 pangkat 2021. Ini adalah soal-soal yang sebenarnya ini suka dijadikan soal latihan gitu ya untuk persiapan KSM atau KSN. Biasanya menggunakan tahun itu biasanya begitu. Dan biasanya ini polanya hampir sama sebenarnya ya. Kalau di misalkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini mungkin supaya kelihatan soal ini baru sih. Misalkan kita X sama dengan akar 111 min 1. Kita rubah bentuknya menjadi 2X plus 1 akar 111. Nah, di sini karena ada bentuk akar, maka kita kuadratkan. Sehingga diperoleh bentuk 4X kuadrat plus 4X ditambah 1 sama dengan 111. Terus 4X kuadrat plus 4X min 110. X kuadrat plus 2X min 55. Nah, ini kita
Kita bagi 2 ya. Nah, sekarang kita kalikan dengan X pangkat 3. Ini bentuk 2X kuadrat plus 2X min 55 itu dikalikan X pangkat 3. Yang selanjutnya adalah kalikan dengan X ya. Ini dikalikan dengan X. Berarti 2X kuadrat plus 2X min 55. 2X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 55X sama dengan 0. Ini persamaan 2. Terus kalikan dengan min 1. Nah, sebenarnya pengerjaan seperti ini sebenarnya adalah pengerjaan karena seringnya berlatih, mungkin karena seringnya kita menemukan soal-soal gitu. Karena mungkin kalau kurang berlatih memang kita agak kesulitan ya menemukan soal-soal seperti ini. Jumlahkan ya persamaan 1, 2, dan 3. Jumlahkan sehingga diperoleh bentuk seperti ini, yaitu 2 53 sama. Maka kita mengetahui ada bentuk ini yang sesuai dengan bentuk soal, yaitu 2X pangkat 5, 2X pangkat 4, min 53X pangkat 3, min 52X ditambah 55 sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. Sehingga 2X pangkat 5 plus 2X pangkat 4 min 5, 3X pangkat 3 min 57X plus 54 itu sama 0 pangkat 20 21. Nah, ini karena di situ ada di sininya 55, di situ ada 54, berarti di sini ada sisa 1 ya. Karena ini 54 ya. Di soal itu 54, tapi di sini 55 ya. Maka ini sama dengan di atas, maka 55 ini dikurangi 1. Maka ini adalah 0 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah min 1 pangkat 2021. Dan jawabannya adalah min 1. Ya, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa 0 Pak hasilnya Pak, sebentar Pak. Gimana Bu? Tolong diulangi Bu. Dilanjut aja dulu mungkin apa ya? Kembali ke screen yang asal Pak. Slide sebelumnya ya. Kembali ke slide sebelumnya Pak. Kayaknya masih banyak pertanyaan sama teman-teman yang lain juga. Yang mana Bu? Untuk hasil yang akhir, kenapa 2X pangkat 5 plus 2X pangkat... Dia kenapa hasilnya 0? Kenapa Bu? Oh ya. Itu tadi mungkin yang ini Bu. Itu di atas persamaannya 0 sama dengan 0. Ya, ini kan 2X pangkat 5 plus 2X pangkat 4 min 53 sama 55 sama dengan 0. Dari mana ini didapat? Itu dari menjumlahkan persamaan 1, 2, dan 3. Kalau di atas kan ini 54 di sini. Di sini kan 55. Supaya sama hasilnya adalah 54 di sini, maka 55 dikurang 1 gitu ya. Sehingga di sini ya. Itu pemikiran sampai ke dikalikan oleh X pangkat 3, dikalikan oleh X, lalu dikalikan oleh min 1. Itu sampai ke sana, itu bagaimana kita? Begini ya, Bu. Kita melihat bahwa ini pangkat 5, Bu ya. Ini pangkat 5.
Berarti kita mencoba merekayasa bagaimana supaya bisa kita dapatkan bentuk seperti ini, ya, gitu ya. Sehingga nanti kita akan didapatlah bentuk-bentuk yang memang mendekatilah dengan bentuk yang kita inginkan. Biasanya soal-soal yang berpangkat begini, biasanya kita akan bisa dekati baik itu dengan mengalihkan dengan pangkat ataupun misalkan si persamaannya itu samaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ini kita jumlahkan. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan bentuk seperti ini sehingga mendekati bentuk yang di atas. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa misalkan begini. Kalau lihat pangkatnya ini kan memang ini seolah ini kan sebenarnya menakutkan gitu ya. Tapi yang perlu yang perlu diutak-atikkan ini karena kita diketahui kan ada modal ini kan. Nah, dengan kita dikalikan dengan pangkat 3, dikalikan pangkat 3, pangkat 1, dan dikalikan dengan min 1. Nah, itu kita sehingga bisa diperoleh bentuk seperti ini. Mungkin juga ada bentuk yang lain yang mungkin Bapak-bapak Ibu bisa kembangkan karena ini yang saya coba dikembangkan soal ini oleh saya gitu ya. Dan sebenarnya memang soal ini kan sebenarnya mungkin lebih kepada bagaimana sih sebenarnya lebih kepada apa ya istilahnya melatih mungkin Pak Rudi, ya. Pak Rudi, saya ingatkan kembali ya waktunya mungkin tinggal 2 menit lagi Pak Rudi ya, sisanya akan kita untuk kita tanya jawab. Bisa dipercepat mungkin. Terima kasih Pak Rudi. Oke. Jadi. Nah, ini ada soal lagi, ini soal terakhir mungkin ya. Nah, ini adalah A per B, C per D, E per F sama dengan 20, 21. Maka akar pangkat 3, 5A kuadrat, C min 4C kuadrat E ditambah E pangkat 3 per 5B kuadrat E min 4B kuadrat F plus F. Nah, ini bentuk-bentuk soal-soal seperti ini yang sering muncul ya. Bagi yang sering berlatih atau pernah juga menyelesaikan soal bentuk ini dan saya mau menggunakan tahun 2021 gitu ya. Di mana di situ ada A sama dengan 2021B, C sama dengan 2021D dan E 2021. Sehingga bentuk ini disubstitusikanlah gitu ya ke bentuk yang akar di situ. Sehingga A kuadrat ini kita kuadratkan, C-nya kita substitusikan dan seterusnya. Ya. Sehingga diperoleh bentuk-bentuk seperti ini. Dan akhirnya kita menemukan bentuk akhir 2021 pangkat 3 dan akhirnya 2021. Oke. Nah, ini post test mungkin bisa nanti sebagai latihan. Nanti saya akan kirim PowerPoint-nya ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan dan banyak kelemahan karena saya emang agak sedang sakit begitu ya, sehingga agak kurang begitu fit ya dalam persiapkan materi ini. Sekian saja mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat dan akhir kalam. Terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah berbagi ilmu, walaupun mungkin hari ini kondisinya sedang sakit Pak Rudi ya, maaf, saya
Tidak tahu kalau Freddy sedang sakit ya, tapi luar biasa ya, masih bisa berbagi. Langsung baik ya sakitnya. Bapak Ibu mungkin saya kira banyak ya pertanyaan dari Jabar ini, memang materi yang dasar ya, memang materi yang dasar yang memang harus kita kuasai, dan penyelesaiannya pun juga seperti tadi Ibu yang tengah-tengah, memang itu bagaimana bisa ditambah, bagaimana bisa dikalikan. Intinya mungkin ya Pak Dodi di sini dalam aljabar ini memang kita harus ngotak-ngatik mungkin ya, supaya sesuai dengan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Baiklah, saya yakin ini antusias sekali ingin bertanya kepada Pak Dodi. Untuk itu pada termin pertama ini saya beri kesempatan kepada 3 penanya. Mangga kepada Bapak Ibu bisa bertanya atau mungkin bisa memberikan kode raise hand di layar ini. Mangga silakan. Saya beri kesempatan pada 3 penanya ya. Boleh Bapak, Ibu, atau mungkin di sini ada siswa juga ya. Ada siswa juga yang hadir. Boleh anak-anak yang hadir di sini yang sering mengerjakan atau bermasalah dengan soal-soal. Silakan mumpung ada Pak Dodi sebagai ahli yang mungkin tahu juga ya, menguasai dalam bidang aljabar. Enggak? Ada yang mau tanyakan? Bisa diberi kode raise hand mungkin? Yang ingin bertanya? Sambil menunggu mungkin ya, sambil menunggu yang bertanya. Maaf, suara saya terdengar tidak nih, Pak Dodi? Terdengar. Dengar ya. Ada yang bertanyakan, Bapak Ibu? Terkadang saya juga mungkin kalau mengerjakan soal aljabar ini, Pak Dodi ya, saya juga kadang suka bingung gitu kan ya. Apalagi pola pemikiran kita agar soal kaitan dengan KSM apalagi ya gitu ya, kita harus mengotak-atiknya mungkin satu soal. Ya, ada yang mau tanya Bu? Kalau udahan aja ya, gara-gara ngobat. Saya Bu dari Mila dari Mandua Bu. Oh, mangga Ibu Mila, mangga. Silakan Bu Mila langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, mangga. Ya, dengan saya Mila dari Mandua Majalengka. Terima kasih Pak Dodi, luar biasa materinya, singkat, padat, dan akurat. Walaupun sebentar, itu sangat manfaat sekali. Saya dari tahun ke tahun ya sering membimbing siswa untuk KSM. Cuman jujur buat saya sendiri banyak kesulitan lah. Banyak kesulitan, banyak keluhan dari segi latihan, pengerjaan, apalagi untuk siswanya. Terkadang saya sendiri, gurunya sempat putus asa lah, ini gimana? Udah bulak-balik, terkadang sulit penyelesaiannya. Seperti yang tadi Pak Dodi sampaikan, mungkin ketika menyelesaikan soal-soal yang seperti tadi itu harus jam terbang untuk latihannya harus cukup tinggi. Nah, itu bagaimana mensiasati supaya kita sebagai guru juga tidak kalah pengetahuannya dalam penyelesaiannya, supaya anak pun ketika mengerjakan KSM ya ada solusi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mila. Berarti mau langsung dijawab bagaimana? Pertanyaan dari Bu Mila ini. Oke, baik.
Baik Ibu dari Ibu Mila ya, dari Mila dari Mandor Majalengka ya. Itu yang Ibu rasakan itu hampir sama dulu waktu saya awal-awal membimbing anak-anak ya untuk KSM. Dan kalau KSN saya baru gabung 2 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah ada yang masuk. Tapi kalau KSM itu sejak tahun sudah lama ya, 2012 kalau nggak salah. Dan ternyata memang jam terbang Bu ya, jam terbang latihan, jam terbang kita melihat soal begitu ya. Dan itu memang sangat menentukan. Dan saya tipsnya ya, sebenarnya Olimpiade atau KSM ini sebenarnya tidak membutuhkan anak yang cerdas-cerdas banget ya sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa dibutuhkan anak yang mau belajar keras begitu. Itu yang yang pernah saya rasakan begitu ya. Kadang-kala kalau ada anak pintar itu kadang-kala malas-malesan, tapi kalau ada yang rajin belajarnya keras itu biasanya berhasil gitu. Sebab ternyata kalau model kompetisi atau olimpiade itu sebenarnya yang dibutuhkan tuh keterampilan sebenarnya, keterampilan. Model tadi ya itu kan keterampilan aljabar sebenarnya. Kalau sering mengerjakan soal itu insting penyelesaian soalnya itu pasti muncul. Oh diginikan, oh digitukan gitu. Model tadi hampir semuanya kita menggunakan 2021 misalkan. Berarti kan soal ini kan soal terbaru ya istilahnya. Dan kita ciptakan soal itu. Dan soal itu diciptakan baru sehingga anak tuh mau belajar keras gitu untuk melihat soal-soal baru. Biasanya kan anak lihat soal di buku, lihat soal di sebelumnya dengan jawabannya kan begitu. Tapi kita dengan modif dengan soal-soal yang terbaru, apalagi menggunakan tahun-tahun itu sebenarnya. Dan insya Allah kalau dengan terus-terusan ya kita melatih anak-anak, melatih mereka insya Allah bahwa mereka meraih apa yang kita cita-citakan dulu begitu. Begitu Bu. Syukuran Pak Dodi informasinya. Terima kasih Pak Dodi atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silakan. Bapak, Bapak mau bertanya siapa? Liman Kota Tasikmalaya. Dari Bu bisa diulangi Bu? Saya Ratna Ibu dari Man 1 Kota Tasik. Ingin bertanya Pak Dodi. Bu Ratna ya. Mangga Bu. Tadi ada soal yang beberapa ya saya lupa soalnya. Yang untuk mendapatkan nilai maksimum harus maksimum juga X-nya gitu Pak. Boleh dilihatin lagi nggak slide-nya? Boleh dilihatin lagi nggak slide-nya? Pak Rudi? Ya. Katanya Bu Ratna ingin melihat slide. Yang mana Bu Ratna bisa diperjelas kembali? Yang mana? Slide-nya bisa ditampilkan kembali Pak Rudi? Ada maksimal dari X plus Y kalau nggak salah tadi. 3. Yang mana? Yang ada memaksimalkan Pak. Setelah itu ya. Yang berkaitan dengan maksimal ya Pak Rudi. Coba diurut satu mungkin. Jadi musik itu kalau mau diterjemahkan secara itu adalah alat yang sangat supaya manusia. Bu Ratna masih berhubung Bu Ratna? Halo Bu. Masih Bu. Minta di-unmute dulu yang ini yang masuk nih.
Berapa? Halo Ibu ya. Ya. Bu Ratna yang bagian mana yang mau tanyakan? Tadi yang atas Yang nomor berapa, Bu? Yang nomor berapa, Bu? Saya bingung karena nggak ada nomornya, jadi nggak tahu nomor berapa tadi. Ibu bisa lihat dari nomor 25, mungkin 25. Nomor, iya saya lihat 25 betul. Nah, ini pada ini Pak Dodi. Ya betul, yang ini betul. Nah ini yang mau saya tanyakan, dapat G lebih sama dengan satu itu karena isi bilangan asli atau gimana dapat angka satunya itu loh Pak? Halo? Erna, suara saya terdengar nggak? Suara Ibu terdengar, cuma ini ada yang Mas. Suara Ibu terdengar, cuma ini ada yang Mas. Siapa nih? Jadi pertanyaan Ibu yang angka satunya dapat ya. Yang ini mungkin ya. Kacau Bu, nggak ada suaranya. Pak Dodi, Pak Dodi, ya, Bu Ratna. Ya Bu, ya Bu. Pak Dodi ya, bisa dipercepat ya Pak Dodi. Tadi pertanyaan dari Bu Ratna. Ya. Dari mana gitu ya Bu Ratna ya? Yang angka satunya. Y-nya lebih dari sama dengan 1 itu, angka satunya dapat dari mana? Saya sih punya asumsi apa karena XY-nya bilangan asli jadi lebih besar dari sama dengan 1 atau gimana gitu. Betul enggak gitu. Atau misalnya nanti XY-nya bilangan cacah berarti Y-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Bisa enggak begitu gitu? Itu aja Pak Dodi. Ya betul Bu, betul Bu ya. Jadi ketika kita menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita ambil aja bilangan asli yang terkecil, Bu. Begitu ya. Adalah 1, Bu, ketika kita berbicara menggunakan bilangan asli, begitu ya. Gitu. Sehingga nanti memudahkan kita untuk perhitungan, karena kita ngambil boleh bilangan apa saja, Bu, sebenarnya. Boleh misalkan 2, boleh 3, boleh, tapi penyelesaiannya akan lebih rumit mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ambil aja yang 1, toh 1 itu termasuk bilangan gitu. Sehingga kita bisa menyelesaikan dengan lebih sederhana. Sehingga ketika itu ternyata di X ini lebih kecil sama dengan 1008,5. Kita ambil aja X yang bilangan bulat juga yaitu 1007 begitu ya. Sehingga didapatlah P-nya menggunakan persamaan ini, kita masukkan 1007 dan diperolehlah P-nya itu 3025. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Gimana Bu Ratna? Dan ini soal bisa digunakan untuk jadi untuk nilai Y-nya nggak harus lebih dari sama dengan 1 gitu Pak. Bisa kita ambil 2 gitu atau gimana gitu aja. Atau harus ambil yang terkecil. Coba Ibu coba Ibu ambil 2 saja coba. Kita ambil 2. Gimana hasilnya, apa akan terselesaikan seperti ini atau tidak, begitu ya. Atau pada ujungnya dengan dimasukkan 1, yang penting dapat nilai P-nya begitu, gitu ya. Sebenarnya kan 2, 3 atau apa hanya menambah ininya aja Bu, yang menambah nominalnya aja ya untuk penyelesaiannya. Pada substansinya mungkin sama begitu ya. Saya juga belum coba untuk yang 2, 3. Mungkin Ibu nanti bisa coba bagaimana kalau Y-nya 2 misalkan ataupun 3 misalkan.
Toh yang penting X dan Y-nya itu bilangan asli begitu. Ya. Ya. Gimana Bu Boleh Ratna? menambahkan nggak? Misalnya Y-nya nggak 1, nanti P-nya Pak pasti nilainya 3025 itu Pak. Boleh menambahkan nggak? Ya. Silakan dengan siapa? Iya, boleh. Ya, boleh. Salam. Silakan masuk. Halo, saya sama Ibu Ika ya. Ya, Bu Ika mana Bu Ika? Ya, kalau melihat soal yang seperti ini memang ini sudah pasti benar deh yang punya Pak Dodi ya. Cuma saya lebih karena kompleks ya untuk aljabar gitu kan, untuk soal olimpiade itu kompleks. Kadang-kadang saya kalau soal-soal seperti ini kita gunakan logika juga gitu kan ya. Jadi ke anak tidak terpaku pada rumus juga. Nah, misalkan di sini kita punya soal misalkan XY bilangan asli sehingga 2X tambah 3Y sama dengan 2020. Kita lihat ke pertanyaannya, nilai terbesar yang mungkin. Nah, ini kan yang diminta adalah 3X tambah 2Y. Otomatis yang akan menyebabkan besar itu yang punya koefisien besar. Itu adalah X gitu kan ya nantinya. Nah, makanya di sini X-nya harus maksimal, harus maksimum kata untuk mendapatkannya. Sementara kembali ke sini berarti supaya maksimum berarti kita bisa ini supaya besar berarti nilainya kecil gitu kan ya. Nilainya Y-nya kecil. Nah, karena di sini XY-nya bilangan asli, kalaupun kita coba Y-nya misalkan untuk 1, tapi kalau 1 ini akan menyebabkan bilangan hasilnya harus ganjil 2X. Sementara 2X kan harus genap itu. Makanya ini berlaku untuk Y sama dengan 2. Nah, kalau saya biasanya kalau seperti ini kita coba-coba juga dengan anak pakai logikanya juga gitu kan ya. Jadi kalau saya sih prinsip kadang-kadang tidak terpaku pada rumus juga gitu. Jadi ini kan berlaku kalau yang 1000 ini kan didapat dari 1000. Kalau Y-nya sama dengan 2 kan didapatnya seperti itu. Ada dasarnya ke sana. Mungkin itu hanya sebagai alternatif. Ini sudah kalau saya secara aljabarnya, cuman kalau pakai logika juga dapat gitu. Kalau untuk soal yang seperti itu. Tambahannya. Terima kasih Bu Ika atas tambahannya. Pak Dodi mungkin? Gimana Pak Dodi? Terima kasih tambahannya itu. Pertanyaan Bu Ratna, bagaimana Bu Ratna? Iya Pak, Pak Dodi udah saya coba pakai Y-nya 2 sama sih. Jadi, makasih Pak, makasih juga Bu Ika. Cukup jelas ya. Ini ya kita memang kadang logika memang yang kita pakai ya. Dan dari Pak Dodi juga jelas ya bahwa kita coba dulu yang terkecil dulu 1 ya. Karena kalau semakin besar angkanya juga mungkin akan semakin besar juga nanti ke situ akan semakin agak berat gitu kan ya. Mungkin ada lagi pertanyaan seseorang. Cukup? Cukup. Ibu, Bapak masih ada yang bertanya lagi? Saya agak pusing. Aduh, Pak Dodi ya, maaf Pak Dodi masih bisa konsen hari ini? Bentar dulu, agak pusing. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup. Mungkin nanti Pak Dodi bisa berbagi. Iya Pak Dodi ya. Ya, nanti saya share nanti PowerPoint. Share ya. Jadi kita bisa belajar dari soal-soal yang Pak Dodi share ya. Ibu Bapak mungkin cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi karena memang Pak Dodi kondisi sedang sakit. Karena di sini saya juga menunjukkan waktu saya ini sudah jam 2 lebih dari 38 ya. 38 lebih dari 40 ya, 40. Cukup tidak ada pertanyaan. Bertanya aja mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sesi tanya jawab ini saya cukupkan di 2 pertanyaan saja karena memang kondisi Pak Dodi juga sedang kurang sehat ya. Mungkin dari Pak Ketua ada yang mengenai materi ini, Pak Karyono tidak ada?
Cukup ya. Demikianlah mungkin pemaparan materi dari sesi tanya jawab yang telah disampaikan oleh Pak Dodi. Ya, saya mungkin di sini hanya memberikan sedikit tambahan saja bahwa dalam mengerjakan aljabar kita memang betul-betul harus jam terbang mungkin ya yang dikatakan Pak Dodi tadi, kita harus mengerjakan soal-soal ini, kemudian juga logika kita dalam mengerjakan juga memang harus jalan ya, karena pada dasarnya pengerjaan aljabar ini akan mudah mungkin ya kalau kita sering mengerjakan soal-soal rutin yang seperti ini, terutama pada soal-soal yang KSN ya, seperti yang akan kita hadapi sebentar lagi mungkin ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian ya sesi tanya jawab atau sesi pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dodi. Mudah-mudahan sembuh ya Pak Dodi ya. Maaf mungkin kondisinya sedang kurang sehat. Pak Dodi mohon maaf ya. Sama Bu. Ya. Ada yang mau tambah Pak Dodi? Cukup ya? Cukup ya? Cukup aja lah Bu. Cukup. Saya mungkin sebagai moderator minta maaf dalam pelaksanaan sesi ini ada kesalahan karena memang ada beberapa trouble ya, mungkin baik tersengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Marilah kita tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan kembali kepada host kita, ada Pak Aso untuk Aso, mangga silakan Pak Aso. Oh iya. Terima kasih kepada Ibu Ernawati yang sudah memandu pemaparan materi Aljabar 1 yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Walaupun beliau sedang dalam keadaan yang kurang sehat, tapi karena dia merasa jiwa kecintaannya terhadap matematika itu tinggi, maka dia itu semangat untuk menyampaikan materi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dodi yang begitu antusias dan semangat menyampaikan dengan pemaparan yang begitu jelas, singkat dan padat dalam acara webinar kali ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan mungkin ini acara sudah di ujung karena waktu sudah semakin sore. Tapi sebelum acara ditutup, mungkin kita adakan dulu sesi foto bersama. Jadi foto bersama. Kami mohon kepada peserta webinar membuka video untuk acara sesi foto bersama ini. Di sini ada 5 screen, 5 layar ya. Kita mulai saja untuk layar yang pertama. Silakan. Gaya bebas. Biar kelihatan cantik dan cakepnya gitu, Bu. Baik, kita mulai saja untuk layar yang pertama. Bentar, Ibu ya. Oke, aduh, ada macet nih. Ada-ada aja. Mungkin Pak Jaka bisa bantu untuk memfotonya, Pak Jaka. Mohon dulu untuk dipersiapkan untuk layar 1, screen 1. Siap-siap screen 2.
Oke, screen 3 siap-siap. 3, 2, 1. Oke, screen 4 siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sudah semua. Pak Sok, sudah ada 4 screen di layar saya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jaka. Ya. Sekali lagi, ini kita akan menutup acara ini dan saya sebagai host memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan ataupun sikap dalam penyampaian kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dodi Setiadi dan juga Ibu Ernawati dan semua pihak yang sudah membantu kelancaran acara webinar ini. Dan untuk acara penutupan, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Pak Dodi sudah saya share di. Dan saya sebagai host mau mundur diri pamit dan menyerahkan ke panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, semoga cepat sembuh Pak Dodi ya. Pak Dodi terima kasih, Pak Dodi terima kasih. Cepat sembuh. Saya nggak tahu kalau Pak Dodi sakit nih. Nanti mudah-mudahan, amin. Ya, cepat sembuh Pak Dodi ya. Amin, amin. Pak Aso, saya kirim ini ya, materi Pak Dodi, mungkin bisa di-share ya, Pak Aso. Ya, siap. Di-share mungkin ini Pak Aso ya? Ya, di-share. Saya udah kirim ke Pak Aso ya? Saya udah kirim ke Pak Aso. Ya, sudah ada Bu, terima kasih Bu. Ada ya? Mungkin bisa di-share di ini. Atur nuhun Bapak Ibu sekalian terus bergabung ya di sini ya. Terima kasih semuanya ya. Pak Karyono, kumaha Pak Karyono?